Foodies, bosen jalan-jalan weekendnya ke mall atau tempat wisata terus? Ya udah, yuk cobain jalan-jalan ke pasar ala makan Receh. Ini dia salah satu pasar paling legendaris di Jakarta, Foodies. Pasar Metro Atom yang banyak banget jajanan lazisnya. Coba tebak deh, jajanan apa yo yang pertama mau dicobain Soraya? Cirinya empuk dan juga harum. Ayo tebak, Foodies. Halo, permisi. Aku mau ngambil pesanan aku yang roti 5 rasa. Dua ya, Kak? Iya. Makasih. Ibu pesan juga? Iya. Pesan rasa apa Bu biasanya? Apa aja nih? Apa aja? Campur rasanya ya? Ini kamu kalau nggak mau buat saya dulu. Oh, aku udah duluan. Ternyata ngantri ya, Foodies. Masih anget, Foodies. Baru jadi nih, baru keluar dari ovennya. Hai, aku pesan roti 5 rasa nih. Wanginya enak banget. Makasih. Let's go, Foodies. Gak lupa ambil pesanan es sari saljunya juga nih, Foodies. Lokasinya pas banget ada di depan pasar Metro Atom. Kalau kata Warlock nih, belum sah kalau ke pasar baru terus kamu gak cobain es salju ini nih, guys. Foodies, nih dia es salju serutnya udah jadi. Pertama esnya dulu. Ini lebih ke fresh dan juga manis tapi nggak terlalu creamy ya, karena kayaknya ini nggak terlalu banyak juga susunya sama krimnya. Terus dalamnya ini ada kacang merahnya. Kita cobain kacang merahnya apakah manis juga, soalnya tadi ininya salju udah manis nih, Foodies. Ini semuanya manis ya, Foodies ya. Cocok banget buat yang pencinta manis karena ini perpaduan semua yang manis menjadi satu ya. Coba lihat deh, Foodies. Sekilas es sari salju ini tuh mirip apa coba ya? Apa yo? Yes, setuju banget. Mirip kan sama es doger atau es podang, tapi isiannya beda nih, Foodies. Es sari salju itu menggunakan tape singkong dan juga pepaya muda kering aja. Nah, yang paling unik di sini nih, Foodies, ada pepaya. Baru kali ini aku makan es ada pepayanya ya. Ini pepaya yang udah dikeringin. Ya, ini pepaya kering, jadi kayak dried papaya gitu, Foodies. Nggak terlalu manis. Nah, ininya jadi ini buat ngebalance rasa semuanya yang manis-manis, ini nggak terlalu manis. Teksturnya juga crunchy, dikunyahnya jadinya kayak selain ada rasa meleleh-meleleh, nah ada rasa crunchy-nya dari pepayanya. Sensasi yang unik dalam satu suapan nih, Foodies. Ada lembutnya, ada crunchy, dan sensasi dingin yang nyenengin banget. Nah, Foodies, mumpung masih anget, langsung aja yuk kita cobain roti 5 rasa yang katanya super lembut ini nih, guys. Ini dia penampakannya ya, Foodies ya. Masih panas banget sumpah, kalian kalau bisa pegang ini panas banget. Tuh ya, Foodies ya. Ini benar-benar antri ya, tadi kalian udah lihat sendiri. Aku tuh kalau nggak mesen dari tadi juga nggak bakal dapet. Aku udah pesan dari tadi, makanya baru bisa ambil sekarang karena baru jadi. Ini tuh ada rasa coklat, serikaya, keju, pokoknya macam-macam, ada 5 rasa. Wah, literally from the oven yes. Karena si roti 5 rasa ini tuh varian yang paling cepet habis. Lengah dikit, bisa-bisa diborong pembeli lain. Mesti gercep nih, Foodies, biar kamu nggak masuk waiting list lagi. Wow, teksturnya begini, Foodies. Tuh, lihat deh. Ini tekstur rotinya nih benar-benar cakep banget ya, tuh. Oh, ini rasa keju nih. Oke, my favorite. Ini suka banget aku tekstur roti yang kayak gini. Empuk, tapi yang bukan yang kempes banget. Ini empuk tapi masih ada volumenya. Terus kalian lihat dong tuh, tuh. Isinya banyak banget, ini kejunya. Nah, ini tipe kejunya bukan keju yang asin ya. Ini masih ada manisnya. Wih, isiannya beneran sampai luber-luber. Eits, ini bukan lelehan keju loh ya. Foodies, ada yang tahu nggak ini apa? Aromanya wangi bingit sih ya kan? Tadi aku ternyata itu bukan keju ya, itu rasa vanila ya. Kalau yang ini adalah rasa sarikaya tuh. Isinya juga banyak ya, Foodies ya. Aku suka tekstur rotinya dan juga isinya full ya.
Nah kan lebih tepatnya tuh ini susu manis foodies. Emang ada essence vanilanya, jadi bikin lebih harum lagi. Gak heran ya, bistro yang satu ini gak pernah ditinggal pelanggannya sejak pertama buka di tahun 80-an. Rasanya konsisten. Jarang-jarang kan foodies kalian cobain roti yang fresh. Biasanya kalau kalian beli di supermarket itu udah ada pengawetnya, tapi kalau ini benar-benar fresh baru dari ovennya. Aku suka banget rasa serikaya. Rasa serikayanya nggak terlalu manis, tapi creamy dan kebetulan memang aku suka juga rasa serikaya sih. Nyam. Duh, kalau foodies tahu harganya mah pasti bakalan shock deh nih. Roti gemoy sebesar ini ternyata harganya cuma 18.000 aja. Wadidaw, auto borong ini mah. Next, aku kira-kira dapat rasa apa ya foodies? Panas. Tapi serunya tuh di situ ya foodies ya. Ini saking freshnya. Panas banget foodies. Nih, ini rasa wow, kejunya keju asli ya foodies tuh lihat. Ini keju parut, benar-benar full juga. Cobain deh foodies, rotinya tuh dicocol ke es krim. Sensasinya tuh mantep banget. Jadi kayak ada dingin-dingin empuk gimana gitu. Bener-bener yummy banget ya kalau di mix kayak gini. Wah foodies, gak terasa ya. Udah seharian dari tadi aku explore pasar baru ini. Sebenarnya mah kalau mau dicari lagi ya masih banyak banget makanan atau kuliner di sini yang bisa kita explore. Cuman sayangnya waktu kita cuma 1 hari. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Katanya sih di Pasar Segar Bintaro tuh banyak loh jajanan lazis plus bisa healing juga lihat yang segar-segar. Oke foodies, ini salah satu makanan ringan yang bakal kita cobain. Madam Kaya, let's go foodies. Foodies, Madam Kaya nih spesialisnya toast-toastan gitu loh. Ada yang gurih kayak triple cheese toast dan ada juga yang manis kayak original butter toast. Semua toastnya dipanggang sampai kulitnya crunchy banget dan dalamnya masih lembut. Apalagi nih varian triple cheese toastnya, kejunya tuh sampai melted abis foodies. Original toastnya juga no pelit-pelit flop nih ngasih butternya. Duh, gurih dan harum banget itu foodies. Ini dia kan yang foodies suka. Foodies lihat, kejunya tuh melted banget. Rasanya tuh asin, terus ada gurihnya. Tapi paling enak kalau dicocol pakai saus nih. Jadi ada pedas-pedasnya gitu foodies. Tuh lihat, kejunya nyampe meleleh banget tuh. Dan ini tekstur rotinya tuh lumayan tidak terlalu tebal. Dan ini pas banget nih buat masuk perut. Ada 2, ada yang gurih dan ada yang manis. Yang asin dan gurih sudah selesai, waktunya kita cobain yang manis, foodies. Lihat, ada kayak toast dan juga ada butternya. Kita cobain. Ini manisnya nggak terlalu manis, dibalut dengan butter rasanya makin mantep foodies. Dan lihat, si rotinya juga makin crunchy, makin mantep. Oke foodies, cobain gurih asin dan juga yang manis sudah selesai. Waktunya kita belanja sayur sambil kita traktir pedagang-pedagang di sana. Let's go. Mbak, pesanan saya mana Mbak? Nah, nggak afdol dong ya kalau jajannya cuma makan sendiri. Kayaknya asik nih kalau makan sambil main games bareng para pedagang di sini. Kayak apa foodies? Kalau bisa menang, semua pesanannya gratis nih foodies, nggak bayar sama sekali. Seru bingo kan? Surya nih nyoba dari tadi tapi gagal loh. Emang belum rezeki nih kayaknya ya. Ya udah lanjut jalan-jalan lagi, skuy. Bang lagi ngapain bang? Bang, ini saya punya roti nih bang, mau nggak bang? Boleh ditraktir, santai nih buat abang nih. Buat ngemil sambil mengemas sayuran ya, mantap. Ternyata beneran bisa healing ya jalan-jalan di pasar yang bersih kayak begini foodies. Bawaannya tuh kayak happy terus lihat yang segar-segar atau belanja deh.
Bang, saya punya roti nih bang, buat abang nih, buat cemilan. Saya mau belanja buah juga. Rasanya gimana? Enak. Selain enak apa lagi? Gurih kayak ada kayak karamel apa itu. Madu Madu enak. Sebenarnya ini ada butter sama kayak toast. Oh itu. Selai kaya. Makan pantesan. lagi bang. Kayak ada serikayanya gitu ya. Oh sini. Foodies sekalian, mumpung lagi jalan-jalan di pasar, pulang jangan tangan kosong dong ya. Belanja belinji dulu dong, yuk. Oke foodies, belanjanya sudah selesai. Kayaknya tadi baru makan ringan, kayak kita butuh makanan yang berat-berat foodies. Udah mulai lapar lagi. Let's go kita cari makan berat sekitaran sini. Let's go foodies. Habis keliling-keliling, perut pastinya protes kan minta diisi. Tenang, ada juga kok di sini. Warung yang satu ini itu best sellernya ada di menu nasi siram. Isinya sepiring nasi putih hangat yang disiram sama kuah kaldu ayam campur santan foodies. Komplit pakai suiran daging ayam dan juga telur rebus. Dengar isiannya aja udah bikin lapar ya. Ini foodies, kenikmatan sesungguhnya nih. Wah, kita langsung cobain. Kuahnya tuh creamy, gurih, dan juga nasinya tuh udah disiram kuah tuh jadi nggak lembek gitu. Nasinya juga pulen, dan ini kita cobain si ayamnya. Ayamnya nggak begitu alot, masih nyaman di mulut, dan apalagi nih yang bikin mantap adalah telurnya. Kita potong dulu dan kita cobain. Perpaduan yang mantep banget, creamy, gurih, di topping ayam dan telur, aduh makin menggugah selera nih. Habis belanja tadi lapar kan. Nah, serunya di sini nih foodies, konsepnya open kitchen gitu loh. Jadi nikmatin makanan sambil bisa ngeliat langsung proses masaknya. Nah, buat manis-manisnya nih, ada gorengan yang unik punya loh foodies. Ada yang bisa nebak nggak isiannya apa? Julukannya sih si Raja Buah. Ayo, tahu dong. Kayak cuy-cuy gitu dan duriannya tuh berasa banget. Manisnya nggak terlalu manis dan si dibalut sama, lihat tuh. Ini bikin crunchy dan makin nempel di mulut nih. Masih ada 3. Kayaknya ada yang makan nih bilang, kita tawarin foodies. Lembut kan teksturnya? Coba spill dong, rasanya manis nggak? Manis, nggak terlalu manis banget ya. Pas ya di mulut ya? Jajan sih boleh di pasar tapi minumannya tetap kekinian dan hype dong ya foodies. Yes, matcha. Namanya Matcha Machi. Bukan kaleng-kaleng loh, soalnya proses bikinnya tuh manual menggunakan cesan kayak di Jepang gitu foodies. Cakep. Oke deh, kita pesan best sellernya, matcha latte pakai susu oat milk. Tunggu, ini rasanya nggak dominan manis, tapi matchanya berasa banget nih. Sedikit pahit, tapi ada creamy-nya. Autentik matchanya tuh berasa banget foodies. Kayak sedikit kayak ada rasa bambu-bambu gitu. Mungkin karena prosesnya kali ya, secara manual pakai alat yang kayu-kayu itu. Perut kenyang, hati juga bahagia, plus dapat buah tangan sayur dan buah-buahan segar pula. Duh, lengkap banget ya foodies. Yuk, weekendnya jalan-jalan ke pasar ala Makaraja juga yuk. Kita ketemu di sana foodies. So foodies, makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan foodies. Katanya sih pertama di Indonesia nih foodies, ayam telur bumbu hitam. Wadidaw, pakainya ayam pejantan yang terkenal punya daging padat, empuk dan gurih. Ditambah telur, makin nampol deh tuh gurihnya. Katanya di sini ada ayam pejantan tapi bertelur, Pak. Ah, enggak. Enggak ya. Terus kenapa telur? Jadi ayam tuh setelah digoreng, kita dibalut di telur, Kak. Jadi bukan ayam bertelur, tapi ayam dibalut telur. Gitu foodies, jadi nggak ada namanya ayam pejantan yang bertelur di Bertelur, sini ya. ya. Mana Jadi bisa ayam ya bertelur. foodies ya.
Bikin ayam telur bumbu hitam ini nggak cukup sekali goreng loh ya foodies. Ayam pejantannya itu dibumbui ala kalasan. Terus kemudian digoreng dan dibalut telur dan digoreng lagi dan kemudian dikasih kremesan. Nah biar makin yahut dikasih deh tuh sambal bumbu hitam Madura. Wadidaw, kayak mana tuh ya rasanya bumbu kalasan yang manis-manis gurih ketemu sama bumbu hitam Madura yang pedas gurih. Ya udah langsung aja kita cobain kali ya. Gampang banget ya dicopotnya. Kita langsung gigit aja nih foodies. Jadi sebenarnya basicnya ini tuh ayam kalasan foodies, makanya ini ada rasa manis-manisnya gitu karena ayam kalasan tuh identik sama sedikit ada rasa manisnya foodies. Terus warna dagingnya foodies lihat sendiri dong. Dia jadi nggak putih pucet, dia sudah berubah jadi kuning kecoklatan alias ini si bumbu menyerap dengan sempurna tuh. Kalau ada rasa manis, of course rasa gurihnya ini cenderung lebih dominan ya. Wah, cucok ternyata selazis itu foodies. Daging ayam pejantan yang dipakai tuh yang umur 3 bulan. Makanya bumbu kalasannya itu bisa ngeresep sempurna sampai ke dalam-dalam. Ditambah nih pakai balutan telur, wih gurih dan kriuknya mah double-double, mantap. Ini baru cita rasa bumbu kalasannya aja ya. Nah gimana tuh kalau di collab sama bumbu hitam Maduranya? Kita uwek-uwek dulu ya. Jangan lupa dipakein semua kondimen yang ada, kemudian kita lahap foodies. Ini kombinasi rasanya kompleks banget di mulut aku. Jadi ada manis tadi ya, karena ayamnya ada sedikit rasa manis, ada gurih. Terus ternyata si bumbu hitam ini nggak pedas gitu. Aku pikir bakal pedas kayak bumbu-bumbu hitam Madura yang kebanyakan itu. Ternyata ini pedasnya pedas-pedas. Ya pedas-pedas rempah aja gitu ya foodies ya, masih tipis-tipis. Jadi rasanya semua bercampur dalam mulut aku. Andul banget. Bumbu hitam Maduranya ternyata di luar prediksi BMKG nih. Gak pedas sama sekali foodies karena menggunakan gula merah. Menu ini sengaja dibikin biar semuanya bisa menikmati ayam yang lazis ini. Ini dia nih foodies yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak pernah recehan. Yuhu foodies, tebak Bu Vita lagi bikin apa yo? Spill dikit kunciannya ya. Olahan tepung diisi sama telur, kemudian ditambahin berbagai macam isian. Terus dibikin seperti gini nih sebelum dimakan foodies. Udah bisa nebak foodies? Ya udah, daripada penasaran langsung kita tanya ke James Thomas aja kali ya. Kalian pasti ngira ini kebab kan? Oh, bukan foodies. Ini bukan kebab. Ini namanya Quanping. Yuk kita kulik jajanan asli China yang enak-enak dan unik-unik. Jarang yang pada tahu kan? Quanping termasuk kuliner street food yang populer di negara asalnya Tiongkok. Di sana jajanan dari tepung ini biasa dimakan saat sarapan foodies. Tadi udah di-spill kan, bentuk Quanping emang mirip sama kebab di Indonesia atau burrito kali ya dari Meksiko karena sama-sama berupa gulungan roti yang berisi daging. Eits, don't judge the book from the cover, soalnya kulitnya aja kok yang mirip tapi isian dalamnya beda banget foodies. Emang bentuknya mirip banget foodies kayak kebab, tapi rasanya itu jauh beda banget. Dan isiannya foodies itu bener-bener beda banget foodies. Itu foodies bisa lihat kayak banyak sayurnya dan dagingnya pun udah dibumbuin. Ada rasa-rasa minyak wijennya foodies. Jadi itu rasanya bener-bener oriental banget foodies. Dan ada pangsitnya foodies yang bikin crispy enak banget foodies. Wow. Bahan dasar rotinya terbuat dari terigu dan garam yang diadon dan digiling kayak begini. Nah uniknya saat roti dipanggang di tepan tuh makin lama makin menggelembung, kayak jadi keinget balon ya. Nah kalau udah begini baru itu digunting dan diisi telur kocok. Unik kan? Di negara asalnya, Quanping dikasih isian sosis foodies, tapi di Indonesia sudah dimodifikasi biar pas dengan lidah lokal. Isinya sudah diganti ayam dan daging. Sementara bumbunya juga beraneka macam nih, mulai dari lada hitam, asin gurih, kecap Hongkong, mala, yakiniku, dan bulgogi. Buat yang suka abon atau vegetarian ada juga loh. Iya, satu lagi nih, ada pangsitnya. Kayaknya baru kali ini ya nemu roti gulung ada kriuk-kriuknya.
Nggak hanya Kuan Ping, lapak ini juga menjual Raw Giamo. Itu loh menu yang gak kalah tren di negara tirai bambu sana foodies. Bentuk dari Raw Giamo itu mirip roti cane, tapi kalau dipanggang atau mengembang kayak begini, kelihatan tebal ya. Nah, kalau sudah begini langsung aja kita gunting bagian tengahnya. Kemudian dikasih selada, sambal, bawang bombay, minyak wijen, kecap khas China, dan juga isian lauk sesuai selera. Sip, kalau udah siap makan seperti ini, jadi mirip apa ya foodies? Burger, sandwich, atau cane gemoy? Nah foodies, lihat foodies, rotinya itu mirip apa foodies? Mirip sama roti canai foodies. Tapi kalau itu tekstur tuh lebih chewy-chewy gitu foodies. Ada crispy-crispy tadi pas baru matang tuh enak banget foodies. Rempahnya berasa banget foodies. Makanannya itu di sini tuh bener-bener rasa oriental tuh berasa banget foodies. Wah foodies, saya mesen yang extra spicy, sapi lada hitam lagi foodies. Dan beneran pedes foodies. Wah sampai merah tuh bibir tuh foodies. Tapi enak banget foodies. Hot-hot pedesnya tembus layar nggak tuh foodies? Yaudah kalau kamu penasaran cus ngeng ya ke Gading Serpong. Oke foodies? Nah, bagi foodies yang mau cobain, bisa langsung datang ke Happy Kuan Ping di Gading Serpong foodies. Mantap foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, kalau kamu lagi wisata kuliner di kawasan Petaling Street di Kuala Lumpur, Malaysia, mampir deh ke mie tarik warisan asli. Sup ikan kuah asam dan suan cai nyunya itu tuh dijamin bakalan bikin repeat order karena resepnya asli Chinese food yang masak juga asli chef Tiongkok. Dan ini halal ya foodies. Foodies, ini aku masuk di dapurnya Chinese Muslim foodies. Nah, di sini chefnya asli dari Cina foodies. Kita lagi mau masak sup ikan kuah asam. Nah, kalau yang masak chef profesional mah emang beda. Sat-set cemplung-cemplung gedein api mateng deh. Sup ikan kuah asam ini juga lagi rame nih di Jakarta. Tapi beda resto, beda resep ya pastinya. Ada yang kuahnya putih, ada juga yang punya kuah kuning seperti ini. Yuhu, saatnya kita markicop foodies. Wow, foodies, best sih ini. Aku beberapa kali nyobain sup ikan Chinese food kayak gini, tapi pastinya yang halal ya. Ini salah satu yang terbaik sih. Foodies, ini dia tuh sedap karena ada taburan biji wijennya dan juga cabai kering. Biasanya sih ada yang pakai biji mala ya, tapi ini nggak ada. Mantap, langsung kita sikat aja foodies. Foodies nggak rugi deh datangin langsung tukang masak jauh-jauh dari negara asalnya. Kuah kaldu ikan yang kental berpadu dengan bumbu original ala Tiongkok atau bikin lidah jatuh cinta. Iya, sehauja itu. Ikannya juicy foodies, jadi dia kenyal. Dia nggak yang sampai berserat gitu ya. Jadi masaknya cuma sebentar dengan api yang gede. Nah, jadi ikannya tuh masih begini, masih juicy banget. Ini kalau nggak ikan segar bakalan amis foodies. Tapi di sini nggak ada amisnya foodies karena masaknya benar, ikannya segar, mantap. Isiannya foodies, ini selain ikan, dia ada sawi asin. Ini yang bikin sop ini jadi rasanya asam. Itu di sayur asinnya ini foodies. Namanya sayur asin tapi rasanya asam foodies. Foodies, sesuai namanya, sour fish soup. Ini bahan utamanya adalah ikan dan fermentasi sawi yang punya rasa asam dan asin. Jadi kebanyakan kaldu ikan yang segar berpadu dengan rasa asam dan pedas dari taburan cabai kering. Asli ini mah mau digadoin atau makan pakai nasi juga tetap lazis. Jadi dia pakai ikan tawar foodies sepertinya. Dia di fillet kecil-kecil gini. Jadi nggak tebel ya, dia ngirisnya tuh tipis banget.
Tapi dagingnya tuh bisa masih juicy gitu foodies. Karena dia masaknya apinya gede terus cepet banget, satset banget. Ikannya tuh masih ada rasa manis alaminya foodies, umaminya tuh dapat banget. Nah, ini warnanya kuning foodies. Karena tadinya aku pikir dia pakai kunyit. Tapi tadi dijelasin sama chefnya, dia kasih gambar itu adalah labu. Jadi dia pakai pewarnanya itu labu kuning. Unik banget deh. Ini salah satu makanan Chinese food yang jadi favorit aku. Tapi biasanya nyari yang halal ini emang harus selektif banget sih. Dan ini salah satu dia tempatnya yang punya Chinese Muslim, jadi dijamin di sini makanannya halal. Foodies, ini sih yang dibilang kalau bahannya berkualitas rasa nggak bakalan bohong ya, udah pasti endul serendol. Nah, buat kamu yang suka chili oil boleh ditambahin tuh biar makin mantul. Foodies di sini tuh suasananya meriah banget foodies. Jadi makin malam makin rame, apalagi malam-malam minggu weekend itu. Campuran antara turis dan warga lokal. Udah sini aku liatin ya sayurannya, ikannya. Ini sampai nambah-nambah berkali-kali foodies. Pokoknya aku rekomen banget foodies. So foodies, sudah tahu kan kalau kulineran malam di Kuala Lumpur harus mampir kemana? Cari aja kedai mie tarik warisan asli di antara deretan penjual makanan di sepanjang jalanan ini. Gak cuma makan enak, tapi vibes makannya juga seru abis loh. Kalau lagi jalan-jalan di sini, mau cari makanan Chinese food yang halal, aku rekomen banget nih. Mie tarik warisan asli. Pokoknya di sini foodies mau makanannya receh, menunya receh tapi rasa gak recehan.